Jadi kalau di belakang ototnya ya dua ini. Gastroc fungsinya untuk apa? Untuk dorsal dorsal fleksi. Kok dorsal? Nah, ini kalau misalnya posisinya tengkurap, diposisikan 90 derajat ini, kemudian kakinya ini gini kan. Yuk, dorong tangan saya ke atas. Nah, lagi. Yang kuat. Nah, oke. Ini gastrocnya kelihatan ya, relax. Lemas dulu. Oke. Ini sebenarnya gastroc ini yang di atas ini, kemudian di bawahnya ya, bawahnya ini soleus ya. Sekali lagi yuk, dorong tangan saya ke atas, yang kuat. Sip, relax dulu. Yuk, dorong yang kuat. Kelihatan ya. Kemudian yang bawah ini ini adalah soleus. Relax, yuk dorong lagi yang kuat. Nah, soleus yang di bawah ini sampai ke distal ini akan membentuk tendon Achilles. Kalau saya gambar, saya tulis ya, permisi. Ini adalah gastroc, yang di sini adalah soleus. Kemudian yang di bawah ini adalah tendon Achilles. Tendon Achilles itu sampai calcaneus sini ya. Ini tendon ya silahkan, tendon Achilles ya. Gastroc sama soleus fungsinya untuk lantar fleksi. Kalau gastroc juga punya peran untuk membantu gerakan fleksi dari lutut ya. Oke. Sekarang tidur telentang. Berikutnya yang di depan ini ada otot. Nah, sebentar. Di lutut sudah ini ya, dulu udah pernah saya jelaskan. Ini kalau patella ini kalau kondisi ekstensi begini ini bisa dimobilisasi, bisa digerakkan ya, ke samping kanan kiri, kemudian ke atas ke bawah ya. Oke. Terus kemudian ini ke bawah, ini ada tulang, jadi yang keras ini adalah tulang tibia ya. Mungkin sebelum tidur terlentang, duduk di pinggir bed. Oke. Ya. Ini patella. Nanti kalau misalnya dia posisinya tidur terlentang, ini posisi gambarnya ini akan berubah ya. Ini patella. Terus kemudian saya mau menyinggung sedikit. Jadi di sini ini ada, kalian harus bisa merasakan femur sama tibia. Di sini nanti ada celah sendi ya. Ini adalah kondilus. Jadi kalau dari patella kemudian ini digambar di sini, dipalpasi, ini ada celah sendi. Ini kondilus femur sampai sini. Kemudian ini ada celah sendi. Nah, ini tibia. Oke. Ini tibia. Yang sini ya, relax. Sedangkan yang ini adalah ini kondilus. Oke, terus kemudian ini tibia. Nah, di sisi lateral ini ada tonjolan. Tonjolannya apa namanya? Di sisi lateral dari tibia. Yang ini apa namanya? Ada tonjolan apa? Apa itu? Di sisi lateral apa kira-kira? Di sisi lateral dari tibia. Apa? Tuberositas apa? Iya. Fibula. Tuberositas tibia di depan. Jadi yang jendol di sisi lateral ini adalah fibula. Lebih tepatnya adalah kaput fibula. Oke, ini kaput fibula. Oke.
Oke. Nah, tuberositas tibia yang mana nih? Tuberositas tibia itu di sini. Ya. Nah, ini adalah tuberositas tibia sebagai tempat perlengketan dari tendon patella. Ini tendon patella. Set. Set, ya. Jadi ini tendon patella melekat pada tuberositas tibia. Tendon patella ini rileks, lemes aja. Tendon patella itu tendon patella itu jadi tempat untuk mengetes refleks patella. Jadi kalau diketok begini, otomatis refleks yang positif adalah ya seperti itu, seperti mau nendang. Kalau diketok begini refleksnya nggak muncul, berarti ada something. Oke? Nah, jadi nanti harusnya pakai palu refleks namanya, bukan palu buat untuk tembok ya. Itu di sini tendon patella ini akan di flex ekstensi stop. Nah, karena dia kurus tuh jadi kelihatan banget. Di sekitar 70 atau mungkin ini 20 derajat ya. Ini akan tegang sekali tendon patella itu. Nah, ini adalah tendon patella itu melekat pada tuberositas tibia. Oke. Relax. Sekarang tidur tenang. Berikutnya dari tuberositas tibia, ya ini ke bawah ini ya. Nah, ya ini adalah tibia ya, tulang tibia. Terus di sini saya mau kasih tanda, ya, kasih strip-strip ya. Jadi tulang tibia itu kan besar, tibia itu besar. Tapi di bagian anterior ini yang saya kasih garis-garis ini, saya kasih arsiran. Di sini itu tidak ada ototnya. Ya, itu tulang. Ya. Jadi ototnya itu adanya di sisi lateral atau di sisi medial. Tapi yang di depan sini itu tidak ada ototnya. Makanya kalau misalnya tungkainya itu kebentuk meja atau kursi gitu ya, sakit karena keras ketemu dengan keras. Jadi persis di depan ini tidak ada otot ya. Oke. Berikutnya ada otot namanya tibialis anterior. Tibialis anterior fungsinya untuk apa? Tibialis anterior, ada yang masih ingat tibialis anterior fungsinya untuk apa? Tibialis anterior, kalian bisa baca di palpasi yang saya berikan. Tibialis anterior yang utama untuk apa? Untuk betul. Tibialis anterior itu untuk gerakan dorsifleksi ankle ya. Oke, letaknya di mana? Di sisi lateral dari tulang tibia. Jadi kalau misalnya kita mau palpasi, ya udah disuruh gerakkan aja. Yuk, dorong tangan saya ke atas. Nah, ini tibialis anteriornya kontraksi, ya. Terus tendonnya mana ini? Tendonnya, ya. Jadi pada saat didorsifleksikan, ini tendon dari tibialis anterior di bawah, ya. Ini akan terasa menegang. Oke. Sekali lagi yuk, dorong. Nah, ini tibialis anterior kurang lebih sini. Ini ya, sampai nah ini. Ini adalah tendon. Oke, relax. Ya. Yang di lateral sini tibialis anterior. Oke. Kemudian di sini tadi adalah tendon dari tibialis anterior. Ya. Caranya adalah dengan disuruh dorsifleksi ankle. Terus kemudian yang berikutnya ada extensor digitorum longus. Tapi untuk kalau extensor digitorum longus ini ada di sisi lateralnya lagi, jadi di sebelah dari tibialis anterior. Cuman kadang karena di situ ototnya juga kecil-kecil,
agak susah memang untuk palpasi. Jadi kita kerasanya kayaknya semua di sini ototnya menegang gitu ya. Yang paling gampang itu adalah melihat tendonnya. Kalau extensor digitorum longus atau disingkat sebagai EDL itu tendonnya mulai dari jari kedua sampai jari ke-5. Gerakannya ini juga disuruh untuk apa ini? Apa namanya? Ya, atau ekstensi jari-jari kaki aja cukup. Yuk. Nah, gini. Lihat, ini ya. Ini adalah tendon dari EDL. Extensor digitorum longus ya. Sampai ke sini. Oke. Yang ini EDL. Extensor digitorum longus. Ototnya di mana? Muscle belly-nya di sini. Ya. Kemudian yang berikutnya ada EHL. EHL itu adalah extensor hallucis longus. Ya. Kalau extensor hallucis longus itu ini. Hallucis longus, hallucis berarti halux itu jempol. Ini tendonnya. Tendonnya di sini. Bagian jempol. Extensor hallucis longus. Kalau yang ini tadi extensor digitorum longus. Digitorum atau digiti. Digiti itu berarti digiti apa? Jari. Ada digiti minimi. Ada kan? Digiti kan? Nah, ini jari-jari. Oke. Kalau EDL dari jari kedua sampai ke 5. Kalau EHL dari 1 atau halux atau jempol kaki ya. Berikutnya ada peroneus longus sama peroneus brevis ya. Kalau peroneus longus itu mulai dari yang longus itu mulai dari fibula sini. Yang longus itu mulai dari fibula sampai bawah, terus kemudian nanti tendonnya sampai di sini belakang. Enggak. Ini apa namanya? Nanti Malleolus lateralis. Kalau yang di dalam sini malleolus medialis. Ya. Nah, si peroneus longus tadi itu ototnya mulai dari fibula gitu ya. Oligonya mulai dari fibula gini, terus di bawahnya ini adalah otot muscle belly-nya. Terus kemudian tendonnya membentang atau melintang melewati belakang malleolus lateralis ya. Gimana caranya? Atau fungsinya untuk apa kalau peroneus longus? Ya? Lantar fleksi. Jadi disuruh untuk menggerakkan kakinya ke bawah. Nah, dorong. Oke. Dorong tangan saya ke bawah. Dorong yang kuat, nah. Ini melewat ini tendonnya, ini tendon peroneus longus ya, melewati sini belakang malleolus sampai ke sini. Ya, mungkin kurang kuat ya. Pinjam belum? Diangkat dua-duanya. Relax, dorong tangan saya ke bawah. Nah nih, kalian lihat ya, ini tendon dari peroneus. Nah, ini peroneus longus. Jadi kalau peroneus longus mulai dari sini sampai separuh. Kalau peroneus brevis jadi separuh ototnya ya, kemudian sampai bawah sini. Ini juga sama, melewati belakang dari malleolus lateralis. Oke. Kemudian ada extensor digitorum longus, extensor hallucis longus, kemudian ada peroneus longus, peroneus brevis ya. Kalau peroneus brevis ini tadi sampai apa ini? Apa ini tadi?
basis metatarsal kelima. Tapi kalau yang peroneus longus itu insersionya sampai cuneiform 1 dan basis metatarsal 1. Jadi dari sini kemudian sampai ke basis metatarsal 1. Jadi agak memanjang. Kalau peroneus brevis hanya sampai yang kelima aja basisnya gitu ya. Jadi otot-otot ekstrinsik yang pertama yang besar-besar itu ada tibialis anterior, kemudian ada gastrocnemius, ada soleus. Oke. Tibialis anterior fungsinya untuk dorsifleksi ankle. Kalau gastrok dan soleus fungsinya untuk plantar fleksi. Kemudian otot intrinsiknya ada di antaranya adalah otot extensor digitorum longus ya, ini insersionya pada jari-jari kedua sampai ke 5. Kemudian ada extensor hallucis longus, ini untuk jari-jari pertama atau jempol ya. Selanjutnya ada peroneus longus dan peroneus brevis. Peroneus longus dan brevis fungsinya untuk plantar fleksi ankle. Ini insersionya atau tendonnya ini melewati belakang malleolus lateralis sampai jari-jari basis jari-jari kelima untuk peroneus brevis, sedangkan sampai basis jari-jari pertama untuk longus ya. Oke. Ya, udah. Sebenarnya itu aja. Jari sampai kelima jari. Oke. Yes. Nah, ini ada fascia plantaris. Kemarin saya ceritakan pada saat kita menapak, ini ya. Pada saat menapak, fascia ini akan tertekan toh. Kalau tertekan maka fascia ini jadi akan terulur. Tapi kalau pada saat ngangkat begini, fascianya jadi rileks ya. Jadi ini fascianya akan tertekan. Kalau angkat, ini fascianya rileks. Begitu juga dengan arcus. Ini arcusnya. Arcus ya. Arcus medialis. Kalau pada saat misalnya berjalan, pada saat kita mengangkat kaki begini, arcusnya itu akan semakin tinggi, ya kan? Lengkungnya itu akan tambah tinggi. Tapi pada saat kita menapakkan kaki, maka arcusnya ini akan jadi semakin datar, akan menopang tubuh. Kalau menopis yang awalnya lengkungan ini akan tertekan, jadi akan semakin datar, ya. Oke. Ini namanya windlass mechanism. Ada sih. Ya, windlass mechanism. Jadi pada saat kaki itu menapak, selain arkusnya itu jadi lebih rendah lengkungannya, fascia plantarisnya ini juga akan semakin teregang atau ke stres. Biasanya kalau usianya udah makin tua, ya, tapi nggak semua orang ya, itu ada kondisi namanya fascia plantaris. Fascia plantaris itu artinya ada peradangan atau plantaris fasciitis. Itis itu menunjuk, itis di belakang itu menunjukkan peradangan. Ya, jadi fasciitis plantaris itu ada peradangan di fascianya, sehingga pada saat kaki itu menapak itu akan terasa sakit. Ya. Kalau dipakai untuk berjalan, yang orang yang mengalami fasciitis plantaris itu atau plantaris fasciitis, ya itu akan merasakan tidak nyaman karena fascianya terenggang, karena ada peradangan di situ. Sehingga pada saat ditapakkan kakinya akan jadi tambah